Dibuatlah sebuah alam yang namanya negeri sejahtera, Darussalam, yang di dalamnya itu Darussalam ada apa? Ada pendidikan yang lengkap. Ada pendidikan tinggi agama yang namanya IAIN, ada namanya pendidikan tinggi namanya pun umum Syah Kuala, ada juga yang namanya Dayah Tungkusi Pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Lapsa TV, kembali bersama saya Reza Idria dan alhamdulillah bersama narasumber kita, guru kita, panutan kita, Profesor Yusni Sabi. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan berbicara sedikit tentang Darussalam. Ya, Darussalam ini kota pelajar mahasiswa di kota Banda Aceh. Kenapa Darussalam? Sebenarnya ini mungkin satu tema personal bagi saya. Kemarin saya tiba-tiba menerima sebuah pesan WhatsApp yang berisi screenshot tentang majalah Sinar Darussalam, Prof. Nah, majalah Sinar Darussalam ini screenshotnya ini. Ya. Jadi saya membaca nama-nama yang ada di dalam dewan redaksi Sinar Darussalam ini. Dari pemimpin umum itu ada Profesor Ali Hashmi, kemudian wakil-wakil Dr. Ismuha, Majid Ibrahim, lalu Syamsuddin Mahmud, Abdullah Ali, Ibrahim Hasan. Jadi itu ada nama-nama besar semua yang kemudian ketika saya korelasikan kepada Aceh yang lebih luas, inilah orang-orang yang mengisi jabatan-jabatan di pemerintahan, Prof. Dan kemudian mereka ini yang bisa kita katakan, kita apresiasikan bahwa orang-orang yang muncul nama-nama di sini yang membawa Aceh kepada satu taraf atau kemajuan dalam berbagai aspek, Prof. Dan itu sumbangan terbesar Darussalam yang saya kira yang pada hari-hari ini, Prof, dalam pandangan saya pribadi, meski saya bagian dari komunitas Darussalam ini, menurut saya legasi ini ada satu rupture, ada satu keterputusan, Prof, yang kita ingin explore hari ini. Kenapa ini terjadi? Kenapa sekarang yang mungkin kita bisa mulai dulu. Sebenarnya khitah didirikan Darussalam ini untuk apa, Prof? Nah, mungkin kita mulai dari situ. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini namanya Darussalam saja, ini kan negeri aman kan, itu artinya. Dan waktu itu tentu saja itu tidak terdengar lah di sini di Aceh ini namanya ada Darussalam kan. Dan ini sebagai antitese daripada Darul Harb. Karena apa? Sebelumnya ini Aceh perang. Aceh perang, ingat, mulai 1953 itu Aceh perang. Artinya apa? Adanya satu gerakan militer, gerakan bersenjata yang namanya DITI, Darul Islam, Tentara Islam Indonesia, NBA-NII, Negara Bahagian Aceh, Negara Islam Indonesia. NBA, ingat, Negara Bahagian Aceh, NII, Negara Islam Indonesia. Ini ada perang, tapi di dalam Indonesia. Ini Aceh, tapi dalam Indonesia. Ini menarik sekali. Nah, tapi bahwa para tokoh-tokoh kita ini ya, sesudah tentu saja menjalani beberapa fase-fase yang kadang-kadang menyakitkan, terjadilah konflik senjata, ada kematian, ada pembakaran, ada perusakan jembatan dan sebagainya, sekolah, macam-macam lah mulai dari 53 ini. 21 September 1953 ya. Waktu itulah mulai yang dipimpin oleh Tengku Haji Muhammad Dubri. Itu masalahnya juga sangat-sangat sederhana tapi penting sekali, bahwa sebelumnya Aceh menjadi satu provinsi, kemudian digabungkan menjadi bahagian Sumatera Utara. Itu perang. Tapi ingat, perang sudah harus kita akhiri. Maka sebagai bonus dibuatlah sebuah alam yang namanya negeri sejahtera, Darussalam, yang di dalamnya itu Darussalam ada apa? Ada pendidikan yang lengkap. Ada pendidikan tinggi agama yang namanya IAIN, ada namanya pendidikan tinggi namanya pun umum Syah Kuala, ada juga yang namanya Dayah Tungkusi Pendidikan. 3 di satu sentrum di sini Darussalam ini, supaya apa? Mereka orang-orang Aceh ini sekarang, mari kita ini berjuang lewat ilmu, lewat diplomasi, lewat politik, tapi tentu lewat lembaga pendidikan. Nah, lewat lembaga pendidikan inilah kemudian rekrutlah yang namanya sarjana-sarjana Aceh, ilmuwan-ilmuwan Aceh yang masih ada di luar. Apakah dari Jakarta, dari Yogyakarta, dari Medan dan sebagainya, bahkan ada dari Malaysia, macam-macam bantuannya, sehingga terbentuklah yang namanya Darussalam ini. Ada IAIN, ada Unsyah, ada Pandegulu. Berarti
sejarahnya berangkat dari sebelum ada Darussalam ini, karena ada Darul Harb daerah. Ada Darul Harb. Ini peace zone-nya. Peace zone-nya, dan ini apa namanya, breakthrough point, turning point yang kita itu mutlak ke selamat, sejahtera, damai. Dan dalam perjalanannya, Prof, kalau saya melihat dari orang-orang yang sekali kembali ke screenshot di Sinar Darussalam ini, mereka ini yang kemudian betul-betul mengisi posisi-posisi penting. Dan saya kira pada zaman tersebut Darussalam ini betul-betul menjadi laboratorium yang mencetak kader-kader yang kemudian menjadi para pemimpin Aceh, Prof, ya. Betul. Nah, kemudian kira-kira kalau kita melihat kondisi Aceh hari ini, Prof, kita tentu tidak menafikan bahwa data dan fakta bicara Aceh adalah salah satu daerah yang paling miskin di Sumatera, salah satu yang paling miskin di Indonesia tentu saja. Kemudian ada berbagai macam data dan fakta yang miris mungkin, yang memanggil sebenarnya orang-orang di Darussalam untuk berkontribusi mengatasi hal ini, Prof. Dan kalau kita lihat di dalam jajaran para orang-orang yang pemerintah di Aceh sekarang itu, mungkin kenapa kemudian tidak bisa kembali kepada masa-masa di mana orang-orang yang berada nama-namanya di Sinar Darussalam ini menjadi, istilahnya menjadi garda terdepan dalam membuat Aceh ini menjadi maju, Prof. Apa masalahnya? Baiknya, dulu mereka itu ada rasa bersatu, rasa bertanggung jawab. Ini Aceh kita. Ya, kemudian maka kita perlu satu arena namanya kampus Darussalam. Maka dari bermacam-macam sektor kemari datang. Yang pedagang juga investasi di sini, yang namanya itu ADO, alokasi devisa otomatis, barter, itu dilakukan oleh para pedagang, yang mereka itu investasi di sini. Ini rumah-rumah sebagian didirikan oleh mereka. Adanya rasa bersatu, tidak ada pemisahan, tidak ada unsyah, tidak ada IN, tidak ada pedikulu, makanya ini dibuat satu. Idenya kan ideal sekali kan, artinya disatukan masyarakat Aceh yang memikirkan Aceh. Nah, ini mungkin inilah masalah-masalah kepentingan persaingan, kemudian bisa saja ini adanya kesenjangan-kesenjangan di dalam komunikasi. Nah, ini tentu saja ini normal, ada kesenjangan, tetapi bahwa ide dasar, ide Darussalam ini, ide kebersamaan ini harus terus dibina, disadarkan lagi oleh, terutama sekali tentu ingat bahwa dulu ini pelopornya itu tentu gubernur. Jangan lupa bahwa gubernur itu Pak Hashmi. Pak Hashmi juga gubernur, Pak Hashmi juga budayawan, Pak Hashmi juga ulama, Pak Hashmi juga dosen, kan begitu. Beliaulah ada visi ini menyatukan kita semua. Nah, oleh karena itu ide bersatu ini, ide kebersamaan ini perlu dihidupkan lagi oleh tokoh-tokoh yang masih hidup sekarang. Ingat, Pak Hashmi tidak lagi, Pak Majid tidak ada lagi, Pak Syam tidak ada lagi, Pak Ibrisan, tapi ada yang generasi-generasi beliau ini hidupkan ide bersatu bersama-sama itu. Kalau itu kita hidupkan, maka tidak akan masalah. Aceh negeri makmur, Aceh negeri luas, subur, banyak air dan sebagainya, kan, lahan macam-macam, banyak yang bisa kita kerjakan di sini. Tinggal sekarang apa? Kalau dulu istilahnya itu yang banyak konfrontasi, sekarang masih kita hidupkan era diplomasi. Berkomunikasi, diplomasi dengan siapapun yang mulai-mulai tentu di antara kita, para partai politik, para DPR, legislatif, yudikatif, eksekutif, itu bersatulah. Ingat, Aceh ini kita punya bersama. Mari kita urus. Nah, tentu nanti dengan tentu saja kita konsolidasi dengan Republik Indonesia. Makanya penting sekali bagi kami generasi yang mungkin jauh lebih muda ini, Prof, untuk mencoba menggali kembali sejarah Darussalam ini. Pertanyaan pertama saya tadi, bagaimana ini menjadi Darussalam, apa kitahnya, apa ide dasarnya. Kemudian juga ketika kita berbicara, ini kan satu komplek yang sangat luas. Betul. Dengan membayangkan berapa harga tanah dan luas tanah ini, itu juga muncul pertanyaan dari kami, siapa sebenarnya yang bisa menyediakan tanah ini? Siapa yang punya tanah ini sebenarnya, Prof? Ini kan dulu itu pemerintah daerah, Pemda yang mengurus tanah ini, kemudian mencari duit membangun rumah-rumah ini, yang mereka itu dianggap satu kesatuan. Maka ini IAIN, sana unsyah dan sebagainya, begitulah campur-campur begitu, tidak ada dipisah-pisah. Di sana juga ada gedung kuliah. Dulu IAIN itu di gedungnya ekonomi di sini.
Di situlah IAIN, di situlah rektor IAIN, dekan-dekan di situ semuanya itu. Di dalam dalam gedung ekonomi. di ekonomi itu, jangan itu. lupa. Yang bisa dipakai bersama, Prof. Dipakai bersama-sama itu, sebelahnya Insya itu di dalam itu ya, sebelah ini IAIN sebelah ini. jadi bisa kita tembus kamar itu dari rektor IAIN ke rektor Unsia. Begitu ya. Ingat bagaimana ide cukup brilian waktu itu. Nah, ini yang bagaimana ini harus kita hidupkan kembali, saya kira. Jangan main-main nih masalahnya. Hanya dengan persatuan kan bersatu teguh. Betul. Bercerai rubuh. Ya, berarti kalau misalnya kita mencoba sedikit reflektif dengan keadaan sekarang, itu persoalan kenapa, misalnya pertanyaan saya tadi, kenapa bukan kader Darussalam yang sekarang mengisi di posisi-posisi strategis yang membawa kemajuan Aceh. Mungkin persoalan dasarnya kita mulai dari sini juga dulu gitu. Karena belakangan kita lihat nilai-nilai seperti itu sudah mulai pudar di sini. Jadi orang sudah bicara border, sudah bicara tapal batas. Itu berbeda sekali dengan gezah dan semangat yang tadi Prof sampaikan di awal, bahwa dulu misalnya nyaris tidak ada sekat antara IAIN dengan Syah Kuala, antara Syah Kuala dengan Pantai Kulu. Artinya properti adalah properti bersama, properti Darussalam. Ya. Tapi sekarang kita dengar, kita tidak bisa menafikan karena ini ada beberapa bulan lalu, beberapa waktu yang sedang berjalan ini muncul ketegangan antara pihak-pihak pendidikan tinggi ini, institusi pendidikan tinggi ini, yang saya kira ini penting dicarikan solusinya. Wajib. Bagaimana kira-kira itu, Prof? Kalau Prof katakan tadi bahwa ini harus ada diplomasi, komunikasi. Komunikasi intensif, sadarlah bahwa ide ini itu ide cemerlang daripada tokoh-tokoh founding fathers-nya Aceh. Beliau orang-orang yang namanya negarawan, namanya ulama, namanya tokoh, namanya pimpinan waktu itu, yang tokoh-tokoh yang di luar kampus saja, ingat. Itu ada yang namanya Pak Hashmi, ya kan, ada Pak Zaini Bakri, ada yang namanya itu Syama'un Gaharu, kan begitu. Itu orang-orang tokoh-tokoh yang aktif, Ali Balwi waktu itu, ingat. Itu kita gotong royong di sini. Anak-anak sekolah itu tahun-tahun 58, 50 sudah gotong royong nih. Ingat, saya masih hidup sekarang kan, saya gotong royong di ekonomi itu gedung yang pertama saya kira itu. Kami gotong royong anak sekolah, sekolah PGA dari Jamutape kemarin itu bergotong royong. Jadi semua ada kebersamaan. Ini penting sekali. Jadi bukan hanya kemudian barulah ini pulang orang-orang ini kan. Kalau ini bisa kita bina, ya kan, kekompakan di kampus ini, di Darussalam ini, di kesatuan ini bisa kita bina, saling berkomunikasi, saling menunjang seperti dulu. Nah, dosen IAIN itu banyak dari Unsia, bidang-bidang ekonomi, bidang bahasa Inggris terutama sekali, bidang ilmu pendidikan misalnya, juga demikian. Ketika ada dosen agama ambil IAIN untuk Unsia, itu biasa saja. Kalau perkawinan apalagi kan berbesanan itu sudah biasa sekali. Jadi inilah yang saya kira perlu sekali, tidak mungkin bisa berpisah kecuali dalam perasaan. Oleh karena itulah bagaimana rasa ini, ego ini kita leburkan kembali kepada khitah kita, khitah awal bahwa Darussalam adalah pemersatu rakyat Aceh, bahwanya sebagai antitesa daripada Darul-Harb, maka kita Darussalam. Dan dengan demikian bukan hanya dapat kita itu berperan di Aceh, bahkan saya kira di Republik juga. Ingat Pak Majid Ibrahim, ingat Pak Syamsuddin Mahmud, ingat kan dapat kita itu kirim ke sana orang-orang kita di sana. Dan apalagi universitas kita ini sudah kelas nasional, tidak lagi universitas kampungan. Ingat kedokteran saya di Aceh ini kan sudah ada 3 kedokteran saja, ya kan. Kita sudah UIN, universitas ini kan juga di antara yang sedikit di Indonesia. Jadi kita sudah kelas nasional. Tinggal lagi bagaimana kita bina ini kekompakan kita dan kualitas kita, dan bisa berkomunikasi apakah pada level horizontal atau ke vertikal ke Jakarta. Ya, luar biasa pengetahuan sejarah kita pagi ini, pemirsa Lapsa TV. Dan penting sekali untuk mengetahui histori dari Darussalam ini supaya hal-hal belakangan yang terjadi di sini itu bisa kita coba pikirkan langkah-langkah apa yang harus kita lakukan bersama. Dikatakan oleh Prof Kinisabi tadi bahwa komunikasi dan diplomasi itu adalah hal yang paling krusial, hal yang paling penting untuk kita sikapi bersama ke depan. Dan ini juga penting sekali bagi Darussalam ini untuk kembali mewarnai Aceh.
mewarnai politik Aceh, terutama bukan politik luar yang mewarnai Darussalam ini, dan karena Indonesia. Juga selain mengalami dekadensi di tingkat bagaimana orang memahami batas tadi, Prof, juga dalam produksi pengetahuan sekarang. Saya juga melihat ada, kalau misalnya saya berkaca kepada pusat-pusat studi yang pernah ada di Darussalam ini, bagaimana hubungan kita dengan peneliti-peneliti internasional dulu, bagaimana PPISIB PPSB ini pernah berdiri, kemudian saya melihat foto-foto, ada orang-orang seperti Bill Liddell di situ, ada Anthony Reid, ada Jim Siegel dan segala macamnya. Bagaimana koneksi itu bisa terbentuk pada zaman yang sangat sebenarnya sulit kalau dibandingkan dengan sekarang yang mudah, transportasi, telekomunikasi dan segala macamnya. Bahkan dengan segala kemudahan itu malah kami menjadi semakin mundur dibanding dengan yang dulu. Betul. Apa etos Darussalam yang pernah dimiliki itu? Betul. Nah, dulu juga ini kekompakan antara Pemda dan kampus. Dulu guru bahasa Inggris itu dari Australia terkenal, Winkler. Dari Amerika itu apa namanya, entah apa namanya itu ya kan. Ini Winkler terkenal sekali. Ya kan, itu. Jadi tetap selalu ada native speaker, ada di negeri Arab beberapa orang. Syekh Abu Raya, macam-macam ya, Syekh Abu Bakar An-Nasir, Syekh Abu Raya Ismail Ghanim di sini yang awal-awal dulu, kemudian terus bersambung ya. Yang dari barat, dari timur terus ada. Ini ingat kekompakan kita dalam menangani ini. Ya, ini yang penting sekali kita itu, dan tidak boleh kita matikan semangat ini kalau kita tidak menyadari ya apa. Dan dengan adanya komunikasi internasional, termasuk juga mendirikan IKAIOS tadi kan, supaya jalur kita sesudah BRR itu kan bangunan fisik, rehab, rekon, tapi yang mental, intelektual mana? Itulah sebenarnya supaya kita ada jaringan keluar. Nah, oleh karena itu mari ya bersama-sama kita ini, Darussalam adalah alamnya intelektual, alamnya keilmuan. Mari kita hidupkan tentu dengan cara-cara yang modern. Seharusnya sekarang lebih mudah daripada yang dulu kan. Kita bisa komunikasi kemana-mana dengan siapa saja tanpa ada batas. Tapi adakah komitmen kita, komitmen bersama kita untuk membangunnya lebih daripada yang sudah-sudah? Ini saja, tidak ada lain. Dan kita sanggup untuk itu. Sekarang kita sudah melihat juga bukan hanya Darussalam yang sekarang menjadi sentra pengetahuan di Aceh. Betul. Alhamdulillah di pantai barat selatan juga kita sudah punya beberapa perguruan tinggi, universitas, institut yang tentu akan menjadi laboratorium juga untuk menghasilkan produksi pengetahuan. Kemudian di pantai timur juga. Nah, ke depan kira-kira bagaimana pola atau sinergi yang harus dilakukan oleh Darussalam ini untuk artinya bekerja sama, atau apakah Prof melihat ada potensi itu, atau bahkan misalnya kita lihat dalam jangka pendek ini Darussalam ini belum selesai dengan masalahnya sendiri sebenarnya. Bagaimana Prof melihat potensi itu? Ada ini ya kan yang dimotori oleh Unsyah dan UIN Aranri menjadi leading apa mendahului ya, mengomandoi, menjadi pemimpin lah yang berjalan di depan lah dalam pengembangan keilmuan ya. Pengembangan keilmuan, dan juga jangan lupa ketika disebut keilmuan juga itu ya komunikasi dan diplomasi. Karena ilmu pun kalau tidak dikomunikasikan tidak berkembang. Ingat bahwa dengan munculnya bahwa Unsyah ini, ingat dulu Darussalam ini cuma yang ada perguruan tinggi cuma di sini, di Darussalam ini di Aceh kan? Dan itu mulai tahun 59 ya kan. Nah sekarang sudah ada berpuluhan bahkan lebih 100 perguruan tinggi sekarang di Aceh, lebih 100 yang namanya perguruan tinggi ya kan, atau kelas pendidikan tinggi lah, lebih 100 buah. Yang kecil, yang besar kan, yang negeri, yang swasta dan sebagainya. Ini kalau kampus Darussalam ini, kalau perguruan tinggi Darussalam ini tidak waspada, jangan-jangan nanti ini akan menjadi pengekor, kan memalukan sekali ya. Kalau tidak waspada ini, jangan lupa daerah-daerahnya kerja keras. Lihat di pantai barat ya, UTU misalnya, lihat di pantai timur misalnya, Unimal misalnya, itu mereka sangat bekerja keras dan beberapa keunggulan yang mereka tunjukkan sekarang. Nah kalau ini Darussalam kita ini ya, Unsyah, UIN dan sebagainya ini tidak waspada, ini bisa saja mereka jadi
pengekor saja, dan nanti dilupakan orang. Sentrum akan bisa jadi pindah. Jangan lupa, akan pindah. Nah, ini suatu kegagalan saya kira ini. Kan harus malu kita. Ingat bagaimana kita bangga dulu dari Darussalam muncul Pak Ibrahim Hasan, Pak Majid Ibrahim, kan ini benar-benar dari Darussalam ini kan. Pak Syamsuddin Mahmud dan siapa saja yang ke pusat sana ya kan. Nah, itu saya kira satu aset daerah untuk nasional. Betul. Sekarang agak populer istilah refocusing. Artinya melakukan fokus ulang gitu kan. Termasuk apakah jurusan-jurusan konsentrasi pengetahuan yang ada di Darussalam ini kira-kira apakah masih relevan dengan panggilan zaman sekarang, Bro? Karena kita tidak bisa menafikan bahwa ilmu pengetahuan itu tentu yang aplikatif, kira-kira yang bisa akan bertahan dan relevan. Betul. Nah, bagaimana Profesor melihat keberadaan tripartit ini, tiga ini, usia UIN Araniri sekarang dan Pantikulu? Benar, dan yang sudah lebih cepat refocusing Pantikulu yang seharusnya di situ daya pesantren dan kitab-kitab tertentu, mereka sekarang sudah bidang pertanian, bidang perkebunan, bidang kehutanan dan sebagainya. Yang jenis bidang juga bidang pendidikan kan, jadi mendidik guru. Karena itu yang lebih aplikatifnya, applied science atau applied scholars lah, scholar yang bisa dapat pekerjaan. Nah, oleh karena itu juga sama dengan UIN Araniri, sama dengan Syekh Kuala juga. Ini bagaimana misalnya taruhlah ya sebuah fakultas pertanian, seberapa sudah kontribusi ilmu pertanian kepada peningkatan pertanian di Aceh. Nah, jangan lagi berkutat pertanian tuh, lihat ke Thailand misalnya kan. Bagaimana misalnya peternakan ya kan, kita nggak akan bicara lagi, nggak lihat lagi sapi kurus di sana ya kan. Seharusnya dengan adanya kita fakultas peternakan, hewan dan sebagainya di sini itu sudah bisa kita menjadi lumbung peternakan hewan ternak yang top. Saya kira ingat dulu ini 50-an ini itu sapi kerbau ke Medan didatangkan dari Aceh jalan kaki dibawa itu 50-100 itu di jalanan itu. Itu begitu Borisa. Jangan lupa aja. Dulu sapi di sana itu dari sini. Kerbau yang sempat saya lihat di jalanan itu berkali-kali berpuluh-puluh beratus di jalanan beberapa orang kirim kerbau ke sana. Ya, miris sekali memang kalau kita lihat sinergisitas ini tidak dibangun. Bagus. Misalnya dengan kasus terakhir tentang di UPT di Tusare begitu banyak sumber daya yang berasal dari dana masyarakat kemudian terbengkalai sia-sia karena potensi yang ada di Darussalam ini juga tidak dimanfaatkan. Mestinya banyak sekali calon-calon dokter hewan, Pak ya. Kemudian yang studi-studi tentang peternakan di sini yang sudah bisa diajak kerjasama oleh pemerintah. Cukup tenaga. Dan saya kira ini penting sekali pemirsa Labsa TV untuk kita semakin kritis dan mengawal bersama. Ya. Artinya hal seperti ini adalah bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga kita. Yang kedepannya kita juga bersama-sama kita upayakan segala macam aksi dan segala macam gagasan itu lebih ke yang positif dan aplikatif. Kita tetap kritis, tapi juga kita memberikan solusi dan kontribusi terhadap segala macam persoalan. Dan saya kira ini fondasi dasar dari kenapa Darussalam ini dicita-citakan. Termasuk juga bagaimana tadi kan kita sebut dari Syekh Kuala kan, peternakan, pertanian, kehewanan dan sebagainya kan, kedokteran kan. Bagaimana juga UIN memproduksi, kita sudah negeri syariat ini. Bagaimana kontribusi fakultas syariah, sarjana syariah, bagaimana guru-guru agama kita, sudahkah mewarnai kualitas guru agama kita di seluruh Aceh ini atau belum? Ini juga saya kira ini UIN Araniri atau produk ataupun output sarjana ulama daripada UIN ini, seberapa dia itu mampu memberi bentuk, memberi wajah kepada perbaikan pelaksanaan syariat Islam di Aceh, perbaikan pendidikan syariat Islam di Aceh, dan kebudayaan Islam dan sebagainya. Semoga diskusi yang sangat mencerahkan ini menjadi salah satu titik tolak bagi kita warga Darussalam, bagi kita komunitas yang ada di 3 kampus yang berada di Darussalam ini, untuk jangan pernah berhenti melakukan refleksi terhadap kemampuan kita, kontribusi kita, kemudian juga tidak pernah meninggalkan sejarah kenapa misalnya Darussalam ini ada sampai sekarang. Saya kira demikian dulu diskusi singkat pada hari ini bersama
guru kita Profesor Husni Sabi. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian pemirsa Lapsa TV. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.